Kementerian Pertahanan mempunyai ambisi yang cukup besar untuk mempersenjatai kapal permukaan TNI Angkatan Laut seperti fregat dengan senjata-senjata berpandu yang mematikan. Hal demikian selaras dengan rencana kementerian yang pernah dipimpin oleh Jenderal M. Yusuf ini guna membeli sejumlah fregat baru yang lebih besar dan kapabel daripada fregat buatan Belanda. Berbeda dengan sebelumnya, kementerian ini tidak cuma berfokus pada pengadaan rudal permukaan ke permukaan Exocet MM40 Blok 3 buatan MBDA, tapi juga melirik peluru kendali lainnya yang dihasilkan oleh pabrikan rudal Eropa tersebut. Selama ini terdapat kesan bahwa Indonesia sudah cukup puas dengan memakai rudal Exocet karena varian MM38 telah combat proven di Samudra Atlantik Selatan pada tahun 1982. Selain Exocet, Indonesia dalam masa yang pendek pernah mengoperasikan sejumlah rudal anti kapal Yahon yang di Rusia dikenal sebagai P-800 Onyx. Akan tetapi, sebagai negara yang selalu meyakini doktrin tidak akan ada perang 20 tahun dari sekarang, Indonesia tidak mengakuisisi rudal buatan NPO Masi Nostro Yenia dalam jumlah banyak. Jakarta telah pula membeli dalam kuantitas kecil rudal buatan Cina yaitu C-802 dan C-705 yang mungkin diharapkan suatu saat nanti dapat menenggelamkan kapal perang Cina di perairan Natuna. Namun jangankan menghancurkan kapal perang Cina dalam medan perang sesungguhnya, untuk menghantam sasaran ex-KRI Karimata 960 dalam latihan Armada Jaya yang ke-34 2016 yang disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo, rudal C-705 gagal diluncurkan dari KRI Celurit 641. Mengacu pada revisi usulan pemenuhan kebutuhan pembangunan Sishanek tahun 2020-2024 tanggal 23 Agustus 2021 yang diusulkan oleh Menteri Pertahanan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan, rudal yang diusulkan untuk dibiayai pengadaannya lewat pinjaman luar negeri atau PLN mencakup rudal permukaan ke permukaan Exocet MM40 Blok 3, rudal permukaan ke udara Aster 30, rudal permukaan ke udara jarak yang tidak disebutkan jenisnya namun memiliki range 50 nautical mile, dan rudal permukaan ke udara jarak sedang dengan range 10 nautical mile hingga 50 nautical mile. Kecuali Exocet MM40 Blok 3 yang akan mempersenjatai korvet dan fregat, rudal-rudal lainnya buatan MBDA akan dipasang pada fregat-fregat baru yang akan diakuisisi oleh Kementerian Pertahanan. Selain peluru kendali buatan MBDA, Kementerian Pertahanan merencanakan pula membeli rudal permukaan ke permukaan berjarak efektif 220 km buatan Roketsan Turki, yaitu Atmaja. Pada 26 April 2022, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas telah menerbitkan Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri DRP PLN khusus tahun 2022 untuk Kementerian Pertahanan bernilai 2 miliar US dollar. DRP PLN tersebut selanjutnya menunggu penerbitan penetapan sumber pembiayaan atau PSP oleh Menteri Keuangan. Untuk memenuhi kebutuhan TNI Angkatan Laut, DRP PLN telah mengalokasikan PLN sebesar 16 juta US dollar untuk membeli rudal C-705. Rudal yang diproduksi oleh China Aerospace and Science Industry Corporation atau CASIC ini adalah satu-satunya jenis rudal yang disetujui oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas untuk diusulkan mendapatkan PSP tahun ini. Bagaimana kelanjutan pengadaan rudal yang terbukti tidak andal ini untuk TNI Angkatan Laut ke depan? DRP PLN dapat menjadi suatu kontrak pengadaan senjata apabila disetujui untuk mendapatkan PSP dari Menteri Keuangan. Ikuti terus Sobat Militer Channel untuk perkembangan pengadaan rudal C-705 dalam beberapa masa ke depan.